Debat keempat Cawapres digelar besok Minggu 21 Januari. Ketiga Cawapres akan kembali berdebat. Akankah debat kembali panas atau justru anti klimaks? Atau justru menduplikasi atau berulangnya dinamikanya seperti di debat ketiga Capres 2 pekan lalu? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar komunikasi politik Gun-Gun Herianto. Mas Gun-Gun, selamat malam. Selamat malam Mas Egan. Ya, terima kasih atas waktunya Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, apakah ketiga Cawapres besok akan menampilkan gaya komunikasi yang sama? Atau bahkan mungkin berbeda dengan debat yang sebelumnya? Saya melihat akan justru meneguhkan ya pola dialektis yang mungkin polanya lebih sedikit memanas ya. Kenapa? Karena ada prakondisi kan kemarin debat ketiga dan sebelumnya juga di debat kedua ya kan. Itu kan ada proses yang mungkin harus diperbaiki oleh masing-masing kandidat ya. Seperti misalnya pasangan 01 dan pasangan 03 tentu juga bersiap dengan dinamika-dinamika yang mungkin sebelumnya tidak terprediksi, seperti misalnya banyak kemarin itu kan istilah-istilah yang sangat teknis di wilayah tertentu atau lokus yang sangat spesifik seperti carbon capture atau misalnya akronim seperti SIE gitu ya. Nah, terus kemudian di debat ketiga itu juga kan Pak Anies dan Pak Ganjar itu sangat menunjukkan performa debat yang masuk ke wilayah dialektis ya, dengan tertuju pada isu-isu yang sebenarnya isu yang sangat penting ya didengar oleh khalayak luas. Dan kebetulan di debat ketiga kan Pak Prabowo sebagai Menhan, sehingga kemudian isu itu menjadi isu yang menjadi sasaran bidik dari dua kandidat lainnya. Nah sekarang menurut saya posisi tema-tema subtema di debat Cawapres ini kan subtema yang berhubungan dengan orang banyak, bahkan basic need ya. Contoh misalnya soal pangan, kemudian soal sumber daya alam, soal desa, agraria yang memang problemnya itu luar biasa, termasuk menurut saya adalah soal energi dan pembangunan berkelanjutan. Jadi Mas Gun-Gun. tema yang diperdebatkan Mas Egan di debat keempat ini betul-betul dibutuhkan dan menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Seperti Nah ini Mas Gun-Gun, kira-kira topik-topik sensitif yang dinantikan itu seperti wadas, food estate, polusi udara, masyarakat adat, ini akan keluar tidak nih? Akan dibahas secara substansial tidak nanti kira-kira? Dugaan saya itu akan menjadi satu di antara isu yang didisplay, isu yang kemudian mungkin diangkat. Dan kemudian juga tentu ya seperti kasus wadas, kemudian rempang, kemudian food estate ya. Itu isu-isu yang menurut saya butuh jawaban substantif ya, bukan pada gimmick. Kenapa? Karena kan kayak persoalan misalnya tata kelola sumber daya alam menyangkut good governance-nya. Itu kan penting ya, termasuk juga menurut saya bagaimana misalnya tata kelola desa ya, menyangkut politik anggaran dan politik kebijakan. Ini tentu layak sekali didengar, dan khalayak luas baik masyarakat berperhatian maupun masyarakat awam menurut saya penting untuk menelisik ya siapa yang punya visi program orientasi ke depan jauh lebih jelas tanpa kemudian terjebak pada hal-hal yang sifatnya emosional dan instrumental gitu Mas. Ini kan nanti publik menantikan saling serang dan saling sanggahnya begitu ya terjadi di debat nanti. Kira-kira Mas Gun-Gun, ini pola-pola serangannya itu akan seperti apa yang muncul? Kan kita tahu ya bahwa menyerang menggunakan singkatan ataupun akronim kali ini harus dijabarkan, tidak hanya kemudian hanya disebutkan saja begitu. Betul, itu tidak boleh terulang menurut saya ya. Dinamika yang debat menggunakan pertanyaan jebakan baik itu melalui akronim maupun melalui istilah yang sangat teknis tanpa kemudian memberi konteks, itu akan menempatkan perdebatan yang sangat agung yang namanya presidensial debate, baik itu capres maupun cawapres, itu kan harus masuk ke wilayah yang substantif. Jangan kemudian berhenti pada istilah yang justru sebenarnya substansinya mungkin para kandidat sebagai mitra berdebat itu tahu. Cuman karena kemudian fokusnya pada akronim, maka kemudian kan perdebatan jadi terhenti di situ. Dan jangan kemudian
apa nih, mempermalukan mitra berdebat dengan istilah, tetapi bagaimana misalnya eh, mitra berdebat itu bisa diserang dari sisi substansi kebijakan yang mau dilakukan ke depan, termasuk juga program dan visi misinya ke depan itu. Nah, Hmm. Mas Egan, menurut saya penting untuk bicara tiga hal. Pertama, aspek retorika, kemudian manajemen waktu atau manajemen forum, kemudian yang ketiga adalah basis data sebagai penguat. Ini yang istilahnya disebut sebagai logos atau argumen dan data. Hmm. Nah, jadi kalau kemudian bagaimana misalnya panggung debat itu hanya menjadi semacam upaya ya, eh, yang sifatnya instrumentalistik seperti misalnya istilah, maka ya udah, perdebatan itu tidak akan menarik ya. Ya. Mungkin Caimin dan Pak Mahfud belajar banyak ya dari debat kedua untuk kemudian mendorong ya, Hmm. tentu paslon nomor 02 itu juga untuk masuk ke wilayah yang lebih substantif, sehingga Hmm. saya berharap ya ketiga kandidat itu bisa memaparkan bukan hanya program yang normatif ya, tetapi juga dengan potensi implementasinya. Bagaimana misalnya implementasi soal energi terbarukan misalnya, atau misalnya undang-undang desa, implementasi undang-undang desa, evaluasinya sekaligus upaya-upaya perbaikan ke depan. Misalnya Hmm. isu lain ya, bagaimana misalnya kebijakan negara hadir termasuk pemerintah ya, ya dalam konflik agraria. Ya ini kan ditunggu oleh para aktivis, ditunggu oleh kita Ya. semua yang memerhatikan isu, termasuk misalnya bagaimana disparitas desa kota, ya kan? Hmm. Dan yang paling penting itu dalam konteks pembangunan modern, ya pembangunan berkelanjutan. Jadi pembangunan Hmm. itu jangan kemudian justru menafikan nilai-nilai kemanusiaan dan lingkungan yang ada di sekitarnya, sehingga kemudian Hmm. pembangunan itu perlu menempatkan posisi ya manusia dengan ekosistemnya. Nah, hal-hal substantif ini menurut saya kan perlu diperdebatkan ya. Jangan sampai kemudian Ya. justru perdebatan hanya di wilayah periferal yang Ya. tadi itu di wilayah pinggiran yang sebenarnya tidak kemudian menempatkan marwah perdebatannya itu pada marwah yang tinggi begitu Mas Egan. Mhm, mhm. Ya, Mas Gun, kalau kita lihat debat yang kemarin kan lebih banyak 03 dan 01 meminta jawaban begitu kepada 02, karena kan kemudian dia Menteri Pertahanan begitu, sehingga diartikan 01 dan 03 ini kompak menyerang 02 begitu. Dan ini kira-kira nanti kalau temanya mengenai lingkungan, ada Wadas, food estate, kira-kira nanti debatnya itu akan berlangsung polanya sama tidak? Siapa yang akan mulai menyerang duluan? Siapa yang kemudian akan lebih bertahan? Bisa dilihat tidak dari sekarang, Mas Gun Gun? Ya, kalau serangan tentu ya menurut saya akan tetap utamanya dilakukan oleh pasangan 01. Kenapa? Karena kan narasinya itu adalah narasi perubahan begitu, sehingga kemudian salah satu positioningnya tentu adalah melakukan attacking statement atau pernyataan yang menyerang. Cuman saran saya jangan kemudian terlepas dari CPM-nya, istilahnya dalam komunikasi itu ada CPM atau communication of Mhm, privacy management. Jadi harus menjaga ritme, jangan kemudian dari segmen 1 sampai 6 gitu ya, mhm, kemudian monoton serangan terus. Jadi harus ada variasi, misalnya dengan kekuatan data, kemudian argumen, kemudian juga mungkin sedikit selipan gimmick, tetapi tidak berlebihan begitu ya. mhm, Sehingga mhm. kemudian manajemen forumnya jauh lebih hidup. Nah, 02 menurut saya tetap akan menjadi target. Kenapa? Karena kan politik asosiatifnya dengan incumbent, maksud saya dengan pemerintahan yang saat ini berjalan. Ya, Sebut aja Pak Jokowi, karena kan 02 Prabowo dan Gibran identik dengan pemerintahan Pak Jokowi kan, karena dari awal kan narasinya adalah keberlanjutan, sehingga pasti kebijakan-kebijakan yang saat ini berjalan itu akan menjadi semacam target ya dari ya. uh, ragam pernyataan yang sifatnya menyerang tadi Mas Egan. Nah, yang Mhm, 03 menurut saya juga di beberapa isu, karena seperti isu Wadas itu kemudian identik ya dengan pemerintahan Pak Ganjar waktu menjadi gubernur, maka kemudian ini juga tentu akan menjadi salah satu hotspot ya. Kenapa? Karena kan sempat menjadi isu nasional juga.
Sehingga menurut saya ya, yang kemudian paling penting itu adalah bukan kemudian siapa yang menyerang dan siapa yang diserang, tetapi soal bagaimana menjaga ritme serangan, ofensif defensifnya, kemudian juga kekuatan data. Karena ya kalau kemudian kemarahan yang terekspresikan berlebihan seperti kemarin ya di debat ketiga, Ya, cenderung misalnya nalar kritis dan basis data itu menghilang ketika emosi itu eh, apa namanya terekspresikan berlebihan begitu. Dan yang terjadi justru sebenarnya akan menjadi backfire gitu ya bagi kandidat yang tampil di debat, Mas Egan. Karena biasanya ya kemudian kalau apa pada saat berdebat kemudian terpancing emosi dan kita masuk ke situ, biasanya kemudian logika dan argumentasi berbasis data itu kemudian menurun kualitasnya akibat oke. ekspresi baik itu gestur ya maupun ya tentu pesan verbalnya akan terhambat ya. Itu yang disebut dengan adanya nanti kognitif disonan, keberbedaan antara apa yang dipikirkan dengan yang dirasakan, Mas Egan. Oke, nanti kita nantikan siapa kemudian yang paling bisa menguasai emosinya di debat Cawapres besok. Terima kasih Mas Gun-Gun telah bergabung bersama kami di Sama-sama. Prime Time News. Selamat malam. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.